will be to start winning some competitions, especially the AFF. That's one goal that. Sempat diragukan Elkan Bagot dipastikan perkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Kabar baik datang dari punggawa timnas senior yang kini tengah berkarir di luar negeri, yakni Elkan Bagot. Sebelumnya, Elkan Bagot dikhawatirkan tidak bisa membela skuad Garuda di ajang Piala AFF 2022 lantaran bukan agenda FIFA. Namun kini pemain yang membela Gillingham FC itu mengungkapkan niatnya kembali ke Indonesia pada akhir tahun ini. Karena jadwal League 2 di Inggris akan lebih leluasa karena ada Piala Dunia 2022. Elkan Bagot rencananya akan memanfaatkan waktu untuk menyegarkan pikiran di Indonesia sekaligus membuka kesempatan tampil di Piala AFF 2022 bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2022 akan bergulir mulai 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Cuaca akan dingin dan jadwal pertandingan akan semakin longgar, terutama karena ada Piala Dunia. Saya akan mewakili negara saya Indonesia sekaligus untuk menyegarkan mental. Saya akan ke sana dan kembali ke sini dengan energi baru. Ucap Elkan Bagot dilansir dari situs resmi Gillingham. Sejak dipinjamkan ke Gillingham dari Ipswich Town FC, Elkan Bagot menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan. Pemain berposisi bek tengah itu sudah tampil sebanyak 18 pertandingan di semua kompetisi. Bek berusia 20 tahun itu bahkan sudah menyumbangkan 2 gol. Itu mengindikasikan dirinya bisa berkontribusi dalam mengawal daerah pertahanan sekaligus mendukung serangan. Elkan Bagot berharap selalu menjadi pilihan utama di Gillingham musim ini. Menurutnya performa yang konsisten akan menjadi modal untuk membela timnas Indonesia di ajang yang lebih bergengsi yakni Piala Asia 2023. Di lain sisi, Elkan Bagot merupakan salah satu dari beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Selain Elkan, ada pula Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang merumput di Slovakia, serta Sadil Ramdhani di Malaysia. Tentu menarik untuk menanti akankah para pemain abroad lainnya mampu dilepas oleh klubnya untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF mendatang? Mari kita tunggu kabar baik selanjutnya. Penyebab timnas Indonesia jauh dari kata Piala Dunia. Pertama, minimnya perencanaan jangka panjang. Sistem kepelatihan timnas Indonesia kebanyakan masih berjangka pendek. Sebagai contoh, ketika akan mengikuti ajang AFF, barulah mereka berbenah dan bukannya telah memiliki susunan pemain, justru merombak susunan pemain. Rencana jangka panjang inilah yang masih belum matang bagi Merah Putih, sehingga sulit baginya untuk melaju ke kancah internasional terlebih ke Piala Dunia. Namun kini era Sintayong dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan telah melihat bagaimana sistem tersebut berubah. Bersama Sintayong, timnas Indonesia memiliki para pemain muda potensial. Hal tersebut sesuai dengan visi pelatih asal Korea Selatan itu yang ingin membangun akar sepak bola Indonesia. Kedua, kompetisi dan klub yang belum maju. Kompetisi sepak bola Indonesia memang masih jauh dari kata baik. Bahkan secara sportivitas masih belum mampu untuk menunjukkan sikap fair play. Dalam hal ini tentunya setiap komponen persepak bolaan Indonesia mulai dari PSSI, para deretan pemain hingga supporter perlu berbenah untuk menciptakan suasana liga yang kondusif dan juga sportif. Semakin suportifnya satu liga akan memperlihatkan bahwa di negara tersebut telah memiliki standarisasi tersendiri dalam persepak bolaannya. Ketiga, fasilitas kurang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti lapangan untuk berlatih, stadion berstandar hingga sedikitnya akademi sepak bola menjadi PR utama bagi PSSI.
Bila dilihat dari negara yang memiliki persepak bolaan yang maju, sudah pasti memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga mampu untuk menciptakan bintang-bintang baru. PSSI diharapkan diisi kaum muda, respon FIFA berpotensi batalkan agenda KLB. Baru-baru ini PSSI memutuskan segera menggelar KLB. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada Jumat lalu. Keputusan itu diambil setelah 2 komite eksekutif atau Exco PSSI menggelar rapat darurat. Menanggapi hal tersebut, CEO Bandung Premier League yakni Doni Setiabudi alias Kang Jalu berharap para petinggi PSSI nantinya dapat diisi oleh orang-orang muda dan baru. Alasannya agar PSSI bisa memberikan perubahan yang lebih nyata dan lebih baik. Peran para voters pun dinilai sangat menentukan kemana arah PSSI akan berlabuh nantinya. Kang Jalu juga berharap agar langkah KLB ini bisa menjadi titik balik dari sepak bola Indonesia. Adapun tahapan kongres luar biasa akan dimulai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada FIFA mengenai usulan kongres. Namun mantan Direktur Kompetisi PSSI, Efraim Ferdinand, justru menilai respon FIFA terhadap surat tersebut berpotensi untuk menjadi alasan penguat untuk tidak menggelar KLB. KLB memiliki tahapan dan syarat untuk bisa digelar. Jika surat rencana KLB disampaikan ke FIFA hanya berdasarkan permintaan 2 voters, besar kemungkinan akan ditolak dengan meminta mengembalikan aturan KLB sesuai statuta PSSI. Jika menggunakan jalur Exco, maka agenda terkait pergantian ketum dan Exco akan dikembalikan ke voters. Jika voters setuju, maka akan dilakukan tahap pemilihan, ujar Efraim. Adapun 2 voters yang secara terbuka mendesak PSSI menggelar KLB adalah Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Desakan ini merupakan imbas dari tragedi Kanjuruhan. Pengurus PSSI dianggap harus bertanggung jawab secara moral terkait kejadian tersebut. Lantas bagaimana keputusan yang akhirnya diambil? Kita lihat saja apakah KLB PSSI jadi digelar nantinya.